peradilan sesat, ya. Peradilan sesat itu putusan-putusan yang dibuat oleh hakim yang harus kita hormati, tetapi sebetulnya itu sesat sampai dibuktikan setelahnya itu kesesatan. Jadi kita menghormati proses, gitu ya. Jadi ada peradilan sesat, kenapa untuk proses pasar pramuka? Bisa saja, ya, bisa saja. Proses juga kan. Tapi Anda harus buktikan melalui putusan peradilan, karena Jumpa lagi di channel Klakson 98, semakin ditindih semakin berbunyi. Akhirnya Pak Sugeng semprot Al-Katiri, pengacara dari Tifa, dengan bahasa yang keras dan tegas. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan yang mesti mereka jawab. Yang pertama, apakah kebenaran yang mereka anggap itu adalah sesuatu yang mutlak? Kemudian yang kedua, ialah perjuangan yang mereka klaim itu apakah murni sebuah kepentingan rakyat atau hanya sekedar menyelamatkan klien mereka dari jeratan pasal dari kasus ini. Kita simak dulu cuplikannya. Saya mau kasih penjelasan. Kebenaran melalui proses itu kebenaran prosesual sebagai tujuan hukum acara pidana menemukan kebenaran material. Apakah kebenaran itu kebenaran sejati? Belum tentu, ya. Karena ada juga yang namanya peradilan sesat, ya. Peradilan sesat itu putusan-putusan yang dibuat oleh hakim yang harus kita hormati, tetapi sebetulnya itu sesat sampai dibuktikan setelahnya itu kesesatan. Jadi kita menghormati proses, gitu ya. Jadi ada peradilan sesat, kenapa untuk proses pasar pramuka? Bisa saja, ya, bisa saja. Proses juga kan. Tapi Anda harus buktikan melalui putusan peradilan, karena itu yang diamanatkan oleh konstitusi, ya. Putusan peradilan seperti kasus Sengkonkarta. Sengkonkarta berdasarkan putusan peradilan sampai kasasi. Dikasih kuliah gratis nih. Dinyatakan pembunuh. Oke? Tetapi kemudian kebenaran sejati muncul yang mengkoreksi. Anda perjuangkan itu, gitu loh. Jangan kemudian memaksakan kehendak. Berdebatlah dalam ruang yang namanya diskursus publik dengan pendapat masing-masing, ya. Saya nggak biasa ngomong begini nih, ya. Tapi akhirnya saya keluar macan saya. Minum dulu. Jadi kita harus mencerahkan masyarakat dengan satu konsep yang benar. Saya tanya akta otentik aja nggak tahu, ya. Jadi gitu loh, ya. Jadi gitu ya. Jadi bisa saja putusannya bebas, bisa saja. Apa? Apabila hakim tidak yakin dengan pembuktian dari jaksa, ya, bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti, alasannya bla bla bla. Dan proses pembuktian itu bisa dilakukan di persidangan. Iya, makanya maju ke persidangan itu adalah forum terhormat, ya. Emangnya kita nggak mau maju? Iya, makanya saya bilang saya nggak bilang maju. Iya. Bahkan kita dimenangkan. Makanya kita maju karena maju kita dimenangkan. Nah, makanya mari kita nonton bersama. Ini adalah kasus yang mencerdaskan, ya. Karena di sana diuji, ya, keahlian akademis, ya, profesionalisme dari masing-masing pihak. Pak Sugeng, diliput. Terima kasih. Kemarin ada usulan menarik, Mas Aiman. Kemarin ada usulan. Nah, di cuplikan tadi sudah sangat terlihat jelas ya teman-teman bagaimana Pak Sugeng memaparkan substansi dari sebuah proses yang melahirkan kebenaran yang sejati. Dan dengan jelas beliau sampaikan bahwa setiap kebenaran apapun masih bisa diuji kembali karena dalam beberapa case kebenaran sebelumnya yang telah ada ternyata dianulir dan menghasilkan kebenaran yang baru. Dan siapapun menyampaikan dan tidak menafikan dengan adanya peradilan yang sesat. Dengan opini beliau ini saya melihat Al-Katiri seolah-olah diceramahi oleh Pak Sugeng. Seperti anak kecil yang nggak paham penegakan hukum secara substansial. Kemudian berikutnya adalah dengan sungguh-sungguh dan seriusnya Pak Sugeng meneriakkan pokok persoalan case ijazah Jokowi ini
kepada Al-Katiri dan Roy Suryo di acara tersebut. Memperlihatkan dengan gamblang bahwasanya Roy dan kawan-kawan ini sama sekali tidak paham terkait dengan persoalan yang tengah mereka hadapi. Istilah-istilah hukum saja mereka tidak paham. Salah satu contoh gamblangnya terkait dengan istilah dokumen autentik saja mereka keliru memahaminya. Dengan begitu bagi kita yang awam pun jadi ngakak ya melihat kebodohan dan kedunguan yang nyaris Roy Suryo dan kawan-kawan tampilkan selama ini. Waduh. Sehingga pada kesimpulannya kita bisa menarik bahwa dengan penjelasan yang menurut saya sangat clear yang disampaikan oleh Pak Sugeng, artinya sebuah kebenaran akan senantiasa diuji. Dalam case Tifa yang kemarin eksepsinya diterima oleh hakim, tentu saja akan diuji kembali dengan pengajuan dakwaan yang baru oleh jaksa penuntut umum atau JPU. Tentu persoalan ini akan menguras banyak waktu dan perhatian publik karena melibatkan banyak pihak serta orang-orang yang selama ini masih saja meragukan keabsahan ataupun keaslian dari ijazah Pak Jokowi. Dan kalau saya memandang bahwa selama ini orang-orang yang meragukan tersebut berasal dari kelompok itu-itu saja. Sudah barang pasti pernyataan kritis akan muncul bahwa apakah Roy dan kawan-kawan ini murni memperjuangkan kebenaran yang ada, ataukah Roy dan kawan-kawan masih memiliki dendam pribadi terhadap Pak Jokowi? Apakah Roy dan kawan-kawan ini ditunggangi oleh kepentingan politik dari elit politik tertentu? Semua ini akan terjawab seiring dengan bergulirnya waktu, karena kebenaran yang sejati akan menemukan jalannya sendiri. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.